Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah toko atau review toko yang ke-78. Wow, sudah 78 Senin. Jadi setiap Senin insya Allah ada segmen ini, kita studi kasus, bedah toko atau bedah bisnis yang dari sisi front end. Artinya apa? Artinya yang bisa kita sama-sama lihat ya. Jadi kita intinya studi kasus. Bagi saya sih ini saya senang aja, tinggal ngemeng-ngemeng doang, komentar-komentar doang, jadiin konten. Dan bagi saya pribadi ya ini sambil menyelam minum air, studi kasus buat saya, dan bikin konten. Buat yang mau dibedah cek aja di ganirozaki.com ya, di situ ada bedah toko gratis, itu bedahnya dari front end. Ada juga yang berbayar, itu dari daleman-dalemannya, dari seller centernya, dari iklan Shopee-nya, wah macam-macam daleman Shopee-nya, terus ada juga Facebook Ads-nya, ada laporan keuangan, yang harapannya setelah setelah saya bedah atau saya sama tim bedah, harapannya membuka mata batin. Jadi bukan berarti Anda belum tahu, tapi jangan-jangan Anda memang nggak ketutup aja seperti jerawat gitu ya. Kalau jerawat di hidung, kita nggak mau nyari taunya gimana kecuali kalau ngaca. Jadi mudah-mudahan bisa membuka mata batin. Itu bayar tapi lumayan mahal. Jadi cek aja di ganirozaki.com nih, di sini ada bedah toko gratis dan berbayar. Dan sekarang di segmen ke-78 ini sudah 78 pekan alhamdulillah. Saya mau review yang terakhir isi. Jadi yang Google Form itu saya mau cek yang terakhir isi. Saya refresh lagi, siapa tahu baru ada yang isi. Sip. Ini lihat nih dari 2022 nih, sekarang 2024. Jadi udah banyak banget yang ngisi alhamdulillah. Ini dia yang terakhir ngisi ini 1/22/2024, artinya 22 Januari 2024 jam 17.03. Wah, hari ini saya nih recording nih, di atas ini ada 22 Januari jam 19. Ini si masnya ngisi jam 17. Jadi langsung saya review aja. Kita review, kita komentarin teman-teman. Namanya Say Hey Holiday Club. Nama apa ya? Kok burem ya? Tar. Namanya Say Hey Holiday Club. Kayaknya nama Holiday Club ya. Nggak tahu deh, nggak, no idea. Ini tokonya. Nah, saya biasanya langsung loncat dulu ke komentarnya. Assalamualaikum A, katanya. Perkenalkan saya Ijod. Oh, namanya Ijod. Nah, oke, Mas Ijod. Owner dari brand Say Hey Holiday Club. Gini A. Kalau manggil A biasanya orang Sunda. Berarti Kang Ijod. Gini A, toko saya teh udah 7 tahun jualan di marketplace. 7 tahun jualan di marketplace, tapi belum pernah rasain pecah telur. Waduh, 7 tahun belum pecah telur. Kita belum lihat tokonya ya. 7 tahun belum pecah telur, kemungkinan karena salah kelola atau memang produknya nggak ada yang minat aja. 7 tahun loh teman-teman. Kalau sebulan 2 bulan oke lah. Saya juga masih struggling. Sekarang saya kalau toko baru ya sebulan lah pecah telur tanpa iklan tanpa apa ya. Tapi kalau 7 tahun nggak pecah telur, sekarang saya sih mungkin rezekinya bukan di jualan ya. Dan nanti kita lihat tokonya. Belum pernah rasain pecah telur gitu, padahal produk kita teh banyak. Oke, produknya banyak, segala macam sudah dicoba, tapi ya gitu. Apa ada yang salah sama toko saya gitu A? Tolong di review A, nuhun. Hey, Kang Ijot. Kayaknya orang Sunda, kita lihat tokonya. Belum pecah telur teman-teman, 7 tahun, luar biasa. Ini Shopee-nya, kita buka Tokopedia-nya, satu lagi Instagram-nya. Karena saya hatamnya di Shopee, kita buka Shopee. Wah, ini Shopee Mall kok. Shopee Mall nggak mungkin nol penjualan dia. Pasti ada satu. Ada 2.700 penilaian. 7 tahun 2.700 penilaian. Pengikut 13.000. Tapi tadi komentarnya belum pernah rasain pecah telur. Mungkin definisi pecah telur kita berbeda. Kalau definisi saya pecah telur itu ya dari belum pernah dapat orderan jadi ada orderan. Itu namanya bagi saya pecah telur. Mungkin definisi kita berbeda nih Kang Ijot. Kalau Kang Ijotnya nonton tolong share ya, maksudnya pecah telur di komentarnya ini apa. Oke. Oke, kita lihat langsung tokonya. Ini 2.700 7 tahun ya, sedikit sih. Menurut saya ini sedikit, 2.700 ulasan dalam 7 tahun. Terus kita lihat yang biasanya sering saya komen adalah soal voucher. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan, atau yang belum pernah dengar. Jadi menurut saya voucher bagi saya ya, sepenglihatan saya, dan mungkin akan susah terbantah juga,
Voucher itu wajib on teman-teman. Meskipun receh, meskipun cuma 2.000 perak, cuma 1.000 perak, itu wajib on karena itu engagement. Engagement itu apa? Engagement itu aktivitas terhadap toko kita lah, entah itu apa, entah itu favorit, like, suka, follow, claim voucher, add to cart, beli, check out, apapun itu namanya engagement. Dan di mana engagement itu adalah apa ya? Engagement itu adalah salah satu faktor utama dari suatu platform, bukan hanya Shopee, untuk menganggap suatu konten itu penting atau suatu ya digital entity itu penting. Makanya kadang orang pernah bilang bahwa mata uang di zaman sekarang adalah like, comment, dan share, yaitu engagement. Tiga ini kan engagement. Memang betul. Makin banyak like, makin banyak komen, makin banyak share, itu makin kaya. Orangnya makin kaya, dapat endorse dan sebagainya, jadi kaya. Jadi voucher kudu on. Ini good, vouchernya on. Saran saya kalau teman-teman marginnya tipis ya receh aja. Ini agak lumayan nih, 5.000, 150.000. Toko saya sih cuma 2.900, 2.999. Ya voucher receh. Good, voucher udah on. Kita lihat jualannya apa. Oh, jualannya korek api teman-teman. Korek api kaos. Bundling package pasti hemat. Oh, ini kaos-kaos kekinian ya, kaos distro ya. Saya sudah berulang kali apa? Review kaos-kaos distro kayak gini. Dan komentar saya gini sih kalau soal kaos distro ya. Desainnya sih pasti bagus sih, apalagi sekarang ada ChatGPT ya. Saya pernah bikin tutorialnya. Kalau saya mau bikin desain kayak gini, mirip-mirip kayak gini, gampang banget. Lempar ke ChatGPT suruh ubah-ubah, suruh memodifikasi sedikit. Atau ada AI apa yang baru ya? Saya lupa namanya. Jadi kalau kita punya suatu desain atau kita mau nyomot lukisan orang lain, taruh di situ akan dibikin yang nuansanya sama tapi gambar yang berbeda. Jadi kalau soal desain, menurut saya nggak saat zaman sekarang, saat ini ya harusnya sih nggak mungkin ada yang jelek. Ini kayaknya keren-keren tuh, gambarnya keren-keren, lucu-lucu. Ya yang punya Say Hey Holiday ini sama katakanlah Uncle 347 ya sama aja kerennya, sih gambar-gambarnya sama aja bagusnya. Itulah apa yang membuat permainan kaos distro menurut saya nggak seru gitu. Bukan nggak seru ya, saya takut kalau main nggak berani, saya nggak berani kalau main kaos distro. Terus kita lihat produknya, ini flanel juga ada. Oke, berarti praduga saya sasarannya adalah anak muda ya, anak muda cowok mungkin tuh cewek. Kelihatan ya si vibe-nya juga vibe gaul gitu. Nggak kolot, nggak kekinian, nggak usang lah, kekinian banget tuh. Oke, tuh ini juga oh yang di endorse si ini ya, siapa dulu lupa namanya. Siapa namanya nih? Ini dulu terkenal ya di MTV Bujang kalau nggak salah. Ya oke, kaos distro. Tadi komentar saya satu soal desain, cobain pakai ChatGPT atau AI dan sebagainya. Bikin aja desain yang banyak, upload sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada orderan baru bikin. Jadi sekarang nggak usah repot soal desain, pakai AI aja bisa gampang. Desain statis kayak gini ya, desain kaosnya. Kita lihat produk terlarisnya. Oh, yang terlarisnya justru ini ya. Apa nih? Dompet. Oh iya iya iya. Sekarang anak zaman now saya lihat kalau ke kafe kan yang si apa si barisanya biasanya anak zaman now pakai dompet yang kayak gini. Jadi digantungin di ini ya, digantungin di leher. Yang lakunya kayak gini ya good. 41.900 harganya. Saya pribadi mau nggak beli kayak gini 41.900? Rasanya enggak. Karena ini dompet saya aja nih, Eiger, harganya kalau nggak salah 65.000 dan udah berapa lama ini? 3 tahun, 4 tahun. Tapi bukan tapi ya. Dan dibandingin sama itu, ini fiturnya kayaknya lebih banyak, isinya lebih banyak. Ini disatuin gini harus, saya lebih pilih ini Eiger. Ya mohon maaf ya, yang punya toko harganya cuma 60.000 dulu saya beli. Udah lama banget, udah lama banget. Oke, yang terakhir ternyata dompet. Terus ini, oke, korek api semahal ini ya, 109.000 ya. Terus topi 139.000.
Oke, komentar saya pertama, cobain men, ini kayaknya harganya cukup mahal, kayaknya ya, karena kalau saya berkaca ke diri saya pribadi, dompet harga 41.900 dengan kayak gitu doang dalam tanda kutip, eee, nggak worthy aja gitu, mahal banget 40.000, 42.000, ini 59.000. Terus topi, eee, walau alam kualitasnya kayak gimana ya, tapi saya rasa ini jauh banget di atas pasaran ya. Saya rasa topi harga 7.000 juga ada di Shopee, karena di Shopee murah banget. Tapi karena ini mainnya ini mungkin gaya-gaya keren kayak gini memang harus harus mahal, tapi saya rasa nggak harus semahal ini. Dan yang terpenting sebenarnya kita memang kalau kita nih jualan ya, jualan nggak hanya jualan online ya. Kita pricing pointnya oke, kita set brand kita brand branding tinggi gitu. Price pointnya memang tinggi. Nggak ada salahnya, cuman harus ada yang murahnya juga. Nggak bisa. Karena contohnya di apa ya? Yang saya nggak bosan-bosan bilang tuh Samsung sama iPhone lah, sama Apple dah. Samsung tuh kan ada seri J-nya yang murah. Tapi ada juga seri flagshipnya yang S yang luar biasa mahalnya bukan main. Harganya bisa bisa 30-40 kali lipat. Terus iPhone, Apple ya, HP-nya memang mahal, tapi setahu saya si earphone-nya yang originalnya tuh murah, cuma 200.000 kalau nggak salah, yang original. Yang tiruannya lebih murah lagi, 40.000, 30.000. Tapi bagi user iPhone yang biasa beli HP 15 juta, 17 juta, si earphone 200.000 ya murah dong. Jadi memang ada barang untuk penetrasi pasar ke yang murah. Dan murah itu bukan hanya identik sama orang yang nggak punya duit, orang kaya juga kadang milih yang murah. Jadi saran saya buat toko ini untuk penetrasi pasar, cobain ada yang dimurahin. Dan nggak harus tiap hari murah, kalau misalkan takut ngeganggu brandingnya, takut ngeganggu image-nya, ya kadang-kadang flash sale-in gitu, atau misalkan promo bulan ini promo topi ini jadi 70.000 misalkan dan seterusnya. Cobain penetrasi ke situ. Terus kelihatannya memang ini lagi kurang laris ya tokonya, cuman saya masih bingung tadi soal si pecah telur ini, ada penjualan nih 29, 12, 9, 7 dan seterusnya. Terus saran saya lagi, eh cobain main TikTok ya. Ini belum 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 ada TikToknya nih kayaknya. Kayaknya ya, saya belum cek. Kita cek IG-nya Desti, pakai Desti Page. Oh, ada TikToknya. Nah, saran saya daripada di Shopee, lebih baik, oh TikToknya baru 21 followers ya. Saran saya coba ke TikTok deh. Karena TikTok karakternya lebih ke impulse buying, dan ini kan si Say Hey Holiday ini kayaknya basis masanya juga belum terlalu besar ya, 14.000 followersnya. Jadi kalau penetrasinya di Shopee dengan harga segitu berat sih. Kecuali kalau mau tadi main murah dulu, atau kayaknya ini punya toko offline nih, sepertinya. Sepertinya punya toko offline, kayaknya udah punya basis masa tapi offline. Saran saya cobain untuk ngedongkrak di algoritma Shopee atau TikTok, yang pembeli offline suruh check out di Shopee. Kasih diskon kayak atau apa, nambah bintang, nambah sinyal ke algoritma biar lebih bagus. Wah, 13 menit teman-teman. Padahal ini ngebedahnya dangkal banget ya dari tadi ya. Karena ini nggak persiapan teman-teman, langsung tadi tembak yang terakhir isi. Oke, itu aja teman-teman review ini. Buat yang punya toko tolong komen dong, maksudnya pecah telur tuh apa? Karena sepertinya definisi kita berbeda ya. Bagi saya pecah telur itu dari 0 ke 1, dari yang nggak ada penjualan jadi satu penjualan. Tapi ini rasanya penjualannya cukup ada. Dan ya tolong komentar di kolom komentar di bawah. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.